waktu itu saya punya toko kue bangkrut, terus toko pulsa sama HP bangkrut juga kayak gitu. Sampai akhirnya titik sebenarnya yang mana sih yang harus dibangun kayak gitu. Lu mau ngapain dengan bisnis, lu mau ngapain dengan nulis dan segala macam. Sehingga bisnis itu pun berdampaknya bukan hanya di dunia nih, tapi di akhirat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kasih Palestina? Ya, mudah-mudahan baik ya. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu spesial yang Masya Allah gitu ya. Beliau adalah seorang yang sangat aktif ya di dunia literasi ya, terutama menulis. Bahkan banyak sekali melahirkan ribuan penulis, Masya Allah. Dan beliau juga merupakan seorang founder ya di KMO ya, luar biasa, Masya Allah. Nanti kita akan kupas juga. Beliau juga banyak sekali memiliki bisnis ya, seorang pengusaha muda yang tinggal di Cirebon. Kita sapa secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Masya Allah, ini sebetulnya sahabat saya ya. Udah lama banget ya satu kampus sama beliau dan Masya Allah gitu ya. Sama-sama berjuang ya. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah, Kang, sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Kang sampai gimana? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini berasa reuni ya. Reunian. Baik teman-teman, mungkin dulu yang di Unpad gitu ya dulu. Ini teman saya ya, satu fakultas di Fakultas Sastra yang hari ini tinggal sejarah. Iya, tinggal sejarah. Karena jadi FIB. FIB ya, betul. Ini kita sisa-sisa ini ya, masa lalu gitu ya, sastra. Nah sekarang jadi PP. Nih. Ya, by the way Kang, ini kita mau nanya-nanya nih, kan Kang Tendi ini sebagai founder KMO ya di Indonesia, yang ini komunitas menulis. Menurut saya ini luar biasa ya, banyak membernya gitu ya, sampai ribuan orang gitu ya, sampai juga hari ini aktif juga sebagai pembisnis. Yes, alhamdulillah. Kebayang nggak bro dulu bakal kayak gini? Sebenarnya boleh diulang sih. Iya. Sebenarnya sih dari dulu saya udah suka jualan, Kang. Jadi kalau waktu kita di kampus itu juga saya juga jualan donat di Masya Allah ya, itu kan, di masjid dan segala macam gitu. Jadi memang hobi lah, bisnis itu hobi jadinya gitu. Nah makanya pas tapi juga yang memvalidasi diri sebenarnya, gitu. Memvalidasi diri. Jadi waktu itu memvalidasi diri, sebenarnya saya suka apa sih, karena di kampus juga gak bagus-bagus amat nilai gitu kan. Nah, makanya saya memvalidasi diri, sebenarnya saya sukanya di mana sih. Ternyata 7 kali bisnis, 7 kali bangkrut, dan ya senang aja, terus aja gitu kan. Biasanya orang kalau udah bangkrut ya udahlah kayak gitu, tapi waktu itu saya terus ngejar aja gitu kan, ngejar ya udah bangkrut mah biasalah kayak gitu kan. Sampai akhirnya kalau kata mentor mah, selesaikan jatah kegagalanmu gitu. Nah habis itu ternyata saya juga suka nulis gitu kan. Nah makanya akhirnya saya mengcombine itu. Dan yang paling jadi selain bisnis ya, suka bisnis, suka jualan gitu ya, suka nulis juga begitu ya. Suka nulis. Sebenarnya awalnya saya nggak kepikiran bisnis sama nulis itu dijadikan satu. Kalau nulis mah ya udah sebagai profesinya ya sebagai seorang penulis kayak gitu ya. Kalau bisnis ya bisa jadi jualan apa. Waktu itu saya punya toko kue bangkrut, terus toko pulsa sama HP bangkrut juga kayak gitu. Sampai akhirnya titik sebenarnya yang mana sih yang harus dibangun kayak gitu, apakah nulis atau bisnis. Terus kata mentor, kenapa nggak digabungin aja dua-duanya kayak gitu, dan nggak usah mikir bisnis dulu, kata dia, fokus aja ente nulis aja dan ngajarin nulis, katanya gitu. Nah dari situ akhirnya terbangunlah komunitas menulis online itu kan. Jadi fokus aja deh belajar ngajarin orang nulis, dan lu nulis gitu ya, sampai akhirnya suatu saat Allah bahkan nunjukin bisnisnya apa kayak gitu. Sampai ya udah alhamdulillah waktu ketika udah mulai nulis dan ngajarin nulis tuh, tiba-tiba yang member KMO itu bilang, Kang kenapa sih nggak bikin penerbitan aja kayak gitu. Disitulah awal mulai ngebangun bisnis lagi kayak gitu ya. Seperti itu. Tapi polanya jadi beda. Kalau dulu mah bisnis itu fokus untuk diri sendiri. Nah kesininya kata mentor, visinya harus diperbesar nih visinya, daripada
fokusnya misalkan buat keluarga, buat anak dan segala macam itu udah pasti nih, tapi apa dampak ke sosialnya kayak gitu supaya bisnis ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Artinya apa ya, kebermanfaatnya kebermanfaatannya besar. Visinya diperbesar kayak gitu kan. Lu mau ngapain dengan bisnis, lu mau ngapain dengan nulis dan segala macam, sehingga dari situ kita bisa tahu, dengan nulis saya bisa mendapatkan amal jariah nih dunia akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Dengan ngebangun bisnis, gimana orang bisa merasakan adanya kita, sehingga bisnis itu pun berdampaknya bukan hanya di dunia nih, tapi di akhirat juga. Dari situlah akhirnya malah bukan hanya literasi aja, bukan hanya dunia bisnis di sisi tulis menulis itu kan. Akhirnya saya ngebangun lagi bisnis apa lagi, mau masak misalkan. Saya bikin bisnis namanya mau masak aplikasi, itu mempertemukan chef-chef sama UMKM yang membutuhkan resep baru kayak gitu untuk ngebantu gitu kan. Atau KBM itu ya, KBM itu saya kolaborasi sama Pak Isa Alamsyah. Sampai sekarang udah ada hampir mungkin sekitar 8 juta downloader di aplikasinya. 2 juta downloader. 8 juta. Masya Allah. 8 jutaan downloader. 8 juta downloader. Dari situ kita sudah bisa, ya maksudnya udah kerja sama-sama si penulisnya gitu. Mungkin sekitar 60-70 miliar yang penulis itu bisa merasakan manfaat dari adanya KBM. Masya Allah, kayak Masya Allah, Masya Allah. Ada yang bisa beli properti, ada yang bisa beliin emaknya TV, bahkan perhiasan, atau keluar dari rentenir dan segala macam. Nah, bisnis yang kayak gitu yang dimaksudkan sama mentor saya itu, bahwa bisnis itu bukan hanya sekedar untung rugi, tapi juga tentang pahala jariah dan segala macamnya kayak gitu. Iya, artinya tadi ya, setelah kita berbicara tentang Kang Teni banyak bisnis, kemudian ada kemampuan untuk menulis, ya. Kemudian dari situ kemudian menemukan gitu ya, bagaimana untuk mengkombinasikannya itu. Betul. Apa sih yang kemudian membuat Kang Teni ini menjadi yakin gitu ya, yakin bahwa saya kayaknya udah di sini aja deh gitu ya. Ya, karena saya menikmati dua-duanya. Kan saya membangun bisnis nih, misalnya contoh saya bikin bisnis kursusan bahasa Inggris karena saya orang sastra Inggris gitu. Iya. Dan ternyata sastra Inggris saya IPK-nya cuma 2,6 sekian. Kayaknya nggak banget nih kalau misalkan saya ngejalanin ini gitu kan. Nggak menikmatinya. Proses bisnisnya menikmati, tapi produk dari bisnisnya itu saya kurang menikmati itu gitu. Sehingga saya harus mengkombinasikan dua-duanya, itu saya harus menyenanginya gitu kan. Saya suka jualan, saya suka bisnis, tapi saya juga suka nulis. Gimana caranya dua itu dikombinasikan, hobi gitu ya, hobi nulis dijadikan bisnis. Itu kan dua kombinasi yang kan yang paling asik itu adalah ketika kita ngebangun bisnis itu ya sesuatu yang kita sukai kayak gitu. Maka karena saya sukanya, ya udah saya hobinya nulis buku dan segala macam, ya udah saya bikin deh bisnis itu gitu kan. Bisnis yang sisi misalkan penerbitannya, percetakannya kayak gitu. Karena memang saya menikmati proses satu persatu dari menulis itu kayak gitu. Artinya kalau kita mau bisnis itu dimulai dari yang kita suka dulu ya, Kang. Betul. Atau dimulai dari yang paling menguntungkan dulu. Karena ada juga yang kayak gitu kan. Ada yang kita suka nih, tapi kita nggak tahu cara supaya yang kita suka itu menjadi sebuah bisnis kan. Tapi kalau misalnya kita lagi kepepet, walaupun kita nggak suka, ya kita mendingan nyari cuannya dulu kayak gitu, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita pengen ngebangun branding dan segala macam, maka saran saya sih mendingan fokus ke apa yang kita sukain, terus kita bangun tuh bisnisnya. Iya, artinya bisa mulai jangka dari ini ya. Buat jangka panjang, betul. Gitu. Betul, Masya Allah. Kayaknya terus tadi juga ini ada yang sangat berpengaruh sekali kayaknya di kehidupan Kang Teni itu adanya mentor ya, Kang. Ya, penting banget sih mentor. Saya punya 3 mentor sebenarnya. Masya Allah. Mentor bisnis, mentor fisik olahraga gitu, karena seorang muslim juga harus sehat gitu ya. Terus yang ketiga itu mentor spiritual lah gitu kan. Nah 3 itu karena manusia itu kan disusun sama 3 hal itu ya. Otak, fisik, sama kolbu hati ini ya gitu. Pikriah ya, jasa dia sama satu apa tuh kolbu ya itulah kayak gitu. Jadi betul. Manusia itu dibangun sama 3 hal itu gitu kan. Ada fisiknya, pemikirannya, sama hatinya atau kolbunya. Maka 3-tiganya itu yang harus di-upgrade kayak gitu. Kan kalau misalkan satu hilang itu jadinya kan nggak optimal ya.
Kalau misalkan fikriahnya aja gitu kan sama ilmunya gitu kan sama fisiknya bagus tapi hatinya kurang bagus jadi koruptor. Ya nggak sih? Ya, betul. Keimanannya kurang bagus jadi Ya, koruptor. betul, Atau betul. misalkan fisiknya bagus, ruhiyahnya bagus, agamanya bagus tapi keilmuannya kurang jadinya dibodohin terus sama orang. Atau misalkan ilmunya pemikirannya bagus, keimanannya bagus tapi fisiknya kurang bagus nih, jadinya nggak optimal secara misalkan bisnisnya juga atau misalkan memberikan manfaat buat orang lainnya karena keterbatasan fisik dan segala macam. Yeah. Jadi ngelebar. Masya Allah. Gitulah intinya. Oke, menarik sekali nih ya. Berarti saya itu harus punya ketiga itu ya. Karena memang itu sih yang menurut saya yang sangat jasa penting. dia berarti fitness, nge-gym berarti ya. Iya boleh apapun lah. Mau latihan apa gitu ya. Iya. Terus kemudian jasa fikriyah ya, ilmu-ilmu ya dari. Kalau saya lebih ke bisnis karena saya suka bisnis sama nulis kan. Jadi fikriyahnya saya fokusin ke situ. Oh iya, ada spesialisasi lah ya gitu ya. Sampai kemudian spiritualitasnya juga ya. Itu yang paling penting. Insyaallah. Apalagi Ramadan kayak sekarang. Iya betul. Oke Kang. Ini menarik nih dari selama perjalanan sebagai pengusaha gitu ya, sebagai pebisnis gitu ya, pebisnis, penulis juga gitu ya, pasti banyak menemukan tantangan gitu ya, tantangan. Apa sih yang menjadi struggle gitu ya selama perjalanan di aktivitas ya sampai sekarang gitu ya, menemukan jati diri sebagai pengusaha gitu ya, dan apa sih yang kemudian hikmah apa yang saya harusnya kayak gini atau gimana gitu? Iya. Sebenarnya kalau kita lihat gitu ya dari zamannya Rasulullah, jadi zamannya Rasulullah. Jadi ada sekitar 4 profesi yang memang nasabnya langsung bukan nasab ya yang dianjurkan atau apalah gitu ya. Rasulullah itu kan mengajarkan kita bisa melihat itu kan dari diri Rasulullah dan dibangun kepada para sahabatnya. Itu sebagai pebisnis. Siapa dia? Misalkan Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, terus Abu Bakar, itu pebisnis tuh. Yeah. Ada juga yang fokusnya ke ke masjidan, Bilal bin Rabah gitu, dan yang mengurus kemasjidan segala macam. Betul. Yang kerja kasar lah gitu, fisik kayak gitu ya. Ada juga yang ke pemikiran kayak misalkan Ali bin Abi Thalib gitu ya. Terus ada juga memang misalkan keilmuan, misalkan kan ada juga tuh misalkan jadi guru dan segala macam. Nah, karena saya suka fokusnya di bisnis, ya saya fokus itu. Terus struggle-nya apa aja? Yang namanya bisnis, kayak misalkan sekarang saya lagi bikin salah satu perusahaan saya itu ISP, Internet Service Provider. Masya Allah, ini perusahaan internet berarti ya? Ya. Wah, keren. Ini tuh kan secara bisnis saya nggak tahu ilmunya dan segala macam, maka saya butuh partner untuk ngebangun itu seperti itu. Nah, orang-orang dan nyari partner itu nggak gampang. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan dari sisi tim, dari ngebangun tim itu kan nggak gampang juga dan tapi dari sekian bisnis akhirnya saya tahu polanya karena udah sering mikir ke bisnis ya, pola-pola seperti itu ya udahlah, alhamdulillah ketahuan tuh dari sisi kalau misalkan orang ini nih harusnya dipindahin ke sini, atau misalkan kita kembangin dari sisi ini dan segala macam. Nah itu kalau misalkan apa lagi ya struggle-nya, kalau dulu sih iya sih gitu kan, kalau sekarang sih karena sudah terbiasa dengan masalah jadi dianggap biasa kayaknya. Udahlah. Berarti Kang Den ini juga termasuk orang yang bermasalah ya? Banyak. Nah kayak gitu. Jadi ya udahlah, struggle bisnis itu ya paling kalau misalnya kita invest misalkan di bisnis itu ya minimal kita nggak dapetin cuannya lah gitu. Kalau misalkan ya bisnisnya tutup atau apa ya udahlah, selesai gitu. Tinggal kita bikin lagi kayak gitu. Kalau struggle-nya mah kayak gitu sih Kang. Karena udah terbiasa dengan struggle, jadi itu jadi biasa kayak gitu. Ngerti nggak Kang? Iya. Tapi ada nggak pelajaran berharga dari setiap tantangan atau struggle yang Ada, pasti ada gitu. Contohnya misalnya ketika saya ngebangun Momasa, itu saya ngebangun bareng teman-teman. Ada teman SMA dan segala macam kayak gitu kan. Jadi ketika ngebangun bisnis itu baiknya jangan dengan teman. Kalau si temannya itu tidak siap dengan kondisi misalkan bisnis lagi kurang bagus nih, keuangan juga ini segala macam itu kan, terus tiba-tiba nggak
nggak perform dan segala macam. Akhirnya saya berhentiin semuanya, akhirnya jadinya ribut kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Dari sisi kebermanfaatan, kalau menurut saya bisnis itu banyak banget yang bisa dengan bisnis itu kita bisa ngasih banyak manfaat gitu ya. Kita bisa buka peluang kerja. Bahkan yang priceless banget itu adalah ketika misalnya kayak sekarang nih Ramadan, THR dan segala macam, mungkin buat pebisnis yang ya saya nggak tahu gitu kan di luaran saya, tapi buat saya ketika mereka itu dapetin THR, terus mereka ngerasa nyaman, ngerasa bahagia, itu tuh menjadi kayak priceless banget. Itu yang akan doa-doa yang datang ke kita itu mungkin dari situ gitu kan. Kan banyak dosa nih, tapi dengan memberikan manfaat ke karyawan kita, terus memberikan manfaat ke sekitarnya, atau dari bisnis itu kita bisa memberikan manfaat ke kaum yang kurang mampu dan segala macam. Itu sebenarnya yang buat saya itu ya tadi, bisnis itu bukan hanya sekedar bisnis, tapi bisa memberikan manfaat untuk sekitarnya. Kalau misalkan dengan manfaat sekitarnya, mudah-mudahan dengan manfaat itu suatu saat ketika di akhirat gitu ya ditanya, "Ten, lu masuk deh ke neraka," kayak gitu, karena dosanya banyak kayak gitu. Tapi mudah-mudahan dari ada orang yang ngerasa terbantu dengan adanya kita dari bisnis kita, jangan si Tendi itu sudah ngasih manfaat ini, semoga bisa ditarik ke surga lah, karena kan ujung dari seorang muslim kan surga kayak gitu. Iya. Oh, masya Allah. Itu sebenarnya yang membuat saya keren. Bisnis itu menjadi sebuah keharusan buat saya, karena loba dosa kan banyak dosa. Jadi gimana caranya dengan bisnis, dengan nulis itu minimal menebar manfaat. Ketika saya meninggal ada mungkin 1-2 yang bisa membuat saya itu ditarik ke surga kayak gitu. Oh, masya Allah. Masya Allah, ini bagus sekali ya. Baik Kang, kan setiap orang kan punya kayak merasa ada satu titik yang merasa bikin merasa ini kayaknya alasan gua kenapa ada di sini gitu ya, ada di titik ini gitu ya. Nah, terus kan dalam proses perjalanan itu kan pasti ada yang ini sangat berkesan nih dalam hidup gitu ya. Dalam hidup gua tuh apa sih Kang? Ada nggak? Dalam hidup atau dalam bisnis? Iya, dalam perjalanan bisnis itu. Dalam perjalanan bisnis itu tadi yang berkesan, contoh ya. Ada salah satu reseller saya gitu ya. Ini sebenarnya sederhana banget. Kesannya itu sederhana banget. Reseller saya misalkan, "Kang, boleh nggak fee saya gitu ya cairkan sekarang?" Emang kenapa? Saya butuh untuk beli susu anak saya. Tanpa pikir panjang pasti saya minta ke tim, udah cairin aja deh kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu Kang. Jadi bukan tentang bisnis itu kita bisa beli apa gitu kan. Tapi ada banyak orang yang ternyata dengan adanya kita yang buat kita mungkin biasa aja kayak gitu. Tapi ternyata buat orang lain itu luar biasa gitu kan. Padahal cuman berapa coba? Cuman 85 ribuan. Dari 85 ribu dia bisa beli susu itu luar biasa banget gitu Kang. Jadi ya tadi itu kan kesan-kesan yang saya dapatkan justru bukan tentang cuannya gitu, tapi tentang manfaat itu beneran ada yang bisa dirasakan sama orang lain seperti itu. Contoh lagi misalnya kayak kita pergi ke Palestina, ke pengungsian Palestina misalkan kan sama teman-teman kasih Palestina gitu kan. Itu tuh kayak gue jadi harus kaya banget nih gitu kan. Buat apa ya? Buat nyumbang lebih banyak lagi gitu kan. Kalau buat saya sekarang mah cukup lah gitu kan, untuk makan, untuk keluarga dan segala macam. Tapi menjadi tidak cukup ketika buset, sedekah kok cuma segini doang sih gitu kan. Seperti itu. Jadi akhirnya kurang terus gitu. Akhirnya harus kebangun bisnis terus, harus ngegedein terus bisnis. Tujuannya buat apa? Supaya banyak orang yang merasakan manfaat itu kayak gitu. Gitu kan. Jadi itu yang paling berkesan itu seperti itu. Ada yang kayak tadi di KBM misalkan ada sekitar 60-70 miliar yang kita sudah bagi hasilkan ke penulis. Terus mereka tiba-tiba laporan, "Kang, saya bisa makan di restoran yang buat kita itu buat dia itu jarang banget. Mungkin buat kita biasa gitu makan di restoran gitu ya, seminggu minimal sekali sama keluarga. Tapi buat mereka itu bisa jadi setahun sekali, dan itu tuh jarang-jarang." Hal-hal yang kayak gitu Kang, yang ternyata bisnis itu bukan hanya tentang untung rugi, tapi bagaimana manfaat itu didapatkan sama banyak orang kayak gitu. Itu yang paling berkesan kalau misalnya bangun bisnis. Keren Kang, Masya Allah ya. Artinya juga niat kita ya sahabat, dalam membangun bisnis ini bukan hanya ingin memperkaya diri sendiri gitu ya.
justru itu tuh kecil sekali gitu ya. Kecil sekali ya Kang ya. Kecil sekali, mungkin bisa jadi kita kayak mundur mungkin ya. Ya kan Korun juga kaya Kang ya. Betul. Betul, tapi dia kikir kan. Tapi ya, makanya tenggelamkan sama ditenggelamkan oleh Allah SWT, betul. Bumi gitu kan. Makanya yang paling baik itu adalah bagaimana kita kaya dan bisa memberikan manfaat atas kekayaan kita itu. Masya Allah, banyak orang tertolong, banyak orang yang terbantu dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh kita. Masya Allah, keren Kang. Masya Allah. Oke. Baik Kang, ini kan kita lagi di bulan Ramadan ya. Yes. Dan pasti kita punya banyak pengalaman lah gitu ya di Ramadan gitu ya. Apa sih yang paling berkesan buat Kang Tendi di bulan Ramadan gitu ya? Dan ya kayak gimana sih? Kesan di bulan Ramadan. Jadi ya sebagaimana seorang Muslim ya, Ramadan itu jadi bulan yang paling dinanti-nanti gitu kan. Apalagi Ramadan itu banyak banget yang sunnah jadi wajib, itu pahalanya gitu. Yang wajib dikaliin 70 kali lipat kayak gitu. Itu tuh kayak ya kalau misalnya sebagai seorang pebisnis yang muslim gitu ya. Ya itu udahlah 11 bulan itu kita kerja habis-habisan gitu kan. Nah, sekarang itu gimana caranya kita bisa sedekah habis-habisan di Ramadan gitu. Artinya bisa berbagi di bulan Ramadan ya. Kenapa? Karena ya tadi dikalikan 70 kali lipat bahkan lebih mungkin gitu kan. Terus ada malam 1000 bulan gitu kan, Lailatul Qadar dan segala macam itu kan. Kayak sayang banget kalau misalkan gak dimanfaatin kayak gitu, seperti itu. Makanya nih kalau bahasa teman saya itu, salah satu teman saya bilang kayak gini, dari bisnis itu pakai secukupnya gitu ya. Habis itu sebarkan sebanyak-banyaknya kayak gitu. Jadi pakai buat kita ya cukupin aja gitu kan, secukupnya berapa misalkan 20 juta, 30 juta, 50 juta atau berapa gitu, 100 juta misalkan itu kan. Ya udah, ambil, habis itu sebar sebaik-baiknya, sebarkan aja ke banyak orang gitu kan, seperti itu. Nah, dengan seperti itu tuh makanya kenapa Abu Bakar ketika sedekah itu kan dia sedekahin semuanya tuh ya, sedekahin, pokoknya harta saya sedekahin semuanya gitu. Bukan malah tambah miskin gitu, tambah kaya Abu Bakar bin Khattab gitu. Kenapa? Abu Bakar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab gitu. Abu Bakar As-Siddiq gitu. Bukan malah tambah miskin, tapi justru Abu Bakar tambah kaya aja kayak gitu. Kenapa? Tadi karena sedekah itu akan mendatangkan rezeki-rezeki yang lainnya kayak gitu, seperti itu. Jadi buat saya sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang penulis gitu ya, saya juga pernah nulis di bulan Ramadan. Kalau di bulan-bulan biasa itu nulis itu ya energinya tuh biasa kayak gitu. Tapi ketika di bulan Ramadan, saya pernah bahkan satu buku tuh hanya 1 minggu saya selesaikan. Energinya tuh luar biasa banget kayak gitu, seperti itu. Jadi satu judul buku saya bisa nyelesain dalam 1 minggu. Wow. Kenapa? Tadi energinya kan nulis buku itu ketika keimanan kita meningkat dan segala macamnya gitu ya. Allah itu membuka otak kita gitu kan, lebih mudah lagi dalam mencerna materi, lebih mudah lagi dalam doa-doa kita gampang dikabulkan, sehingga kita ya Allah mudahkan tulisan saya dan bisa membuka wawasan untuk banyak orang. Ketika itu kayak kita rasanya tuh feel-nya tuh kayak feel-nya tuh gimana ya, positive vibes-nya tuh dapat banget untuk nulis buku. Nah, makanya Ramadan itu jadi nantiin banget, apalagi 10 malam terakhirnya gitu ya. Itikaf dan segala macam gitu ya. Itikaf itu seru deh gitu kan. Dulu tuh malas banget, nggak tahu itikaf itu malas banget sih tidur di masjid gitu ya. Tapi setelah dilakukan gitu ya, misalkan ya coba aja misalkan 3 hari atau 4 hari gitu ya, kita bener-bener fokus ngaji, sholat dan segala macam, kayak keimanan tuh kayak luar biasa banget ya, kayak pengen ya udah ya Allah pokoknya saya gimana aja kayak ya gitu, nyaman aja gitu, keimanan yang memuncak itu kayak dunia dan isinya itu gak ada apa-apanya gitu kan. Tapi ketika keimanan memuncak, tapi habis keluar dari masjid kok jadi gitu. Ya kayak gitulah karena manusia ya. Betul. Gitu. Jadi keimanan yang memuncak dan segala macam. Jadi 11 bulan kita habis-habisan nyari duit dan segala macam, 1 bulan ini kita habis-habisan untuk memberikan manfaat untuk orang lain, harusnya sih kayak gitu kan. Keren. Insyaallah. Kayak gitu. Ya pengennya kayak gitu banyak gitu betul. Ya. Seperti itu, cuman ya lagi-lagi ternyata makanya seorang muslim harus kaya raya itu tujuannya ke sana kayak gitu, seperti itu. Iya kan,
banyak orang juga ya Kang pengen gitu ya, kita itu bisa ngasih manfaat lah ya secara sosial, kita ya memberikan dampak secara sosial, pengen berkontribusi lah secara sosial gitu ya. Nah kadang-kadang ada ya di antara kita tuh bingung Kang, kita tuh harus mulai dari mana sih gitu ya. Nah gimana sih Kang Tendi dalam memanfaatkan skill gitu ya dan jaringan yang begitu banyaknya gitu ya, sehingga ini juga bisa berdampak terhadap dunia sosial Kang Tendi gitu ya. Ya artinya kan kemarin kita ada aktivitas bersama Kasih Palestina, memberikan manfaat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Gimana sih Kang gitu ya? Ini ya misalkan nih kalau saya sendiri kalau misalkan kita punya duit gitu ya, donasi gitu kan, atau punya barang yang bisa kita donasikan ya kita donasikan. Atau kalau misalkan kita secara finansial terbatas, ya apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang profesi kita sendiri, misalkan penulis, ya udahlah nulis gitu kan untuk sosial. Betul. Kan bagaimana kita bisa menginformasikan misalkan sosial kita, saya termasuk yang konsen juga di Palestinaan misalkan. Ya udah saya nulis tentang Palestina, misalkan nulis bukunya untuk mengenalkan Palestina itu ternyata kayak gini. Betul. Atau kalau misalkan teman-teman di dunia misalkan sebagai seorang guru misalkan, ya udah kenalkan tuh tentang sosialnya, ya gampangnya Palestina lah ya, karena ya ini kita lagi dikasih Palestina gitu. Jadi misalkan kepalestinaan itu ya, bagaimana si guru ini mengenalkan Palestina itu sebenarnya kayak gimana, tergantung profesinya apa kayak itu. Ya pebisnis ya udah donasi misalkan, sama ajakin pebisnis lain untuk berdonasi kayak gitu. Seorang jurnalis ya nulislah tentang Palestina gitu kan. Atau misalkan seorang atlet kan kayak misalkan atlet bola atau apapun itu ya, ya kenalkan Palestinanya gitu kan, pakai bendera Palestina atau apa segala macam. Nah hal-hal yang itu nggak terbatas bahwa kita konsen kepada sosial, bukan hanya sekedar duitnya aja gitu kan, tapi kita bisa melakukan dari berbagai macam hal sesuai dengan tergantung dengan profesi yang kita punya Kang. Kalau menurut saya kayak gitu ya. Gitu. Jadi nggak terbatas ketika kita pengen ngobrolin sosial ya harus duit aja, nggak kayak gitu juga sih kalau menurut saya. Atau misalnya kita ngebangun komunitas, gerakan gitu ya, gerakan guru peduli sosial, nah udah gitu kan, bikin aja kayak gitu. Gitu kan. Jadi nggak terbatas hanya sebatas donasi berupa harta aja sih kalau menurut saya ya. Iya. Oke, baik. Masya Allah. Jadi banyak ya sahabat yang bisa kita lakukan ya dalam berkontribusi gitu ya. Tadi disampaikan ya. Ini Kang Tendi kan banyak melahirkan ribuan penulis gitu ya. Ribuan penulis dan ya kita sempat nulis bareng ya Kang ya. Gue Indonesia, gue Palestina. Nah, gue Indonesia, gue Palestina. Ini nanti cari lagi ya di toko buku-buku yang terdekat gitu ya. Kalau masih belum ada ya kita cetak lagi ya berarti insyaallah. Nah, Kang, ini kan Kang Tendi kan banyak membimbing orang buat nulis ya, buat nulis udah ribuan ya Kang ya. Sekarang yang tercatat itu 75.000. 75.000. Masya Allah, 75.000. Bayangkan kalau satu orang 2 buku itu udah 150.000 buku ya, Masya Allah. Nah, kira-kira kalau mau kita ya nulis lah ya, bikin tulisan gitu ya, menyuarakan isu-isu Palestina gitu ya. Nah, gimana sih supaya pesannya ini juga sampai gitu ya, bisa lebih efektif gitu ya. Terus kemudian kan kalau tulisan itu akan setelah sampai pesannya kemudian bisa menggerakkan orang gitu. Tekniknya, teknik nulisnya ya. Betul. Ikuti kayak Klub. Masya Allah. Dia jadi promo ya. Lagu promo. Ya, dia sebenarnya kalau nulis itu ya yang paling simpel itu Kang. Nulis misalkan yang nulis artikel atau apa gitu ya. Yang paling penting itu adalah yang pertama pakai bahasa narasinya ya, narasi ngobrol aja kayak gini. Karena orang itu cenderung akan lebih mudah menyerap materi atau tulisan dengan bahasa mereka. Gitu. Segmennya siapa nih, misalkan segmennya pebisnis atau segmennya
memang emak-emak kayak KBM itu kan emak-emak itu kan. Betul. Ya berarti kan nggak mungkin tulisannya tulisan serius. Maka yang paling simpel itu nulis sesuai dengan target pembaca kita. Nah yang gampang-gampang ya narasinya narasi ngobrol aja kayak gini misalkan. Bahkan kalau misalkan saya lagi nulis ghostwriter juga, ghostwriter itu penulis hantu gitu kan, nulis untuk tokoh gitu ya. Nah saya bedakan tuh si penulis ini dengan si penulis ini. Kenapa? Karena si ini misalkan si A dia perempuan, dia fokusnya tuh ke diri sendiri dan pengennya itu adalah POV-nya gitu ya, orang pertama yang ingin menginspirasi mak-mak. Maka saya pakainya aku misalkan. Kan nggak jarang banget betul. Aku bla 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 gitu kan segala macam. Jadi tergantung di segmen untuk menyentuh hati si orang itu kita sesuaikan dengan pembacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahas tulisan-tulisan yang memang kapabilitas kita di situ. Contoh misalkan saya suka dengan dunia nulis gitu ya, tentang teknik nulis dan segala macam. Maka saya ngobrolnya itu aja. Atau misalkan dari sisi bisnis, maka saya akan lebih mudah ngobrolin bisnis dibandingkan dengan nulis tentang keuangan. Jadi fokus aja ke kita yang memang sukanya di mana sih, kompetensi kita di mana. Tapi kalau udah jadi ghostwriter itu kan si tokoh ini kan misalkan orang politik, berarti kita harus mempelajari politik dulu tuh. Nah itu kan gak gampang ya. Jadi untuk yang baru-baru memulai gitu ya, saran saya nulis berdasarkan apa yang kita kuasain dulu. Iya betul. Gitu sih kalau menurut saya. Iya, selain nulis juga kan orang penulis itu sahabat ya, kalau tahu itu mereka itu hobi baca. Itu yang penting tuh ya. Gimana mau nulis kalau gitu nggak baca gitu. Kalau nggak baca gitu. Karena pengetahuannya itu luas gitu ya. Nah, itu rata-rata orang penulis suka baca dan ya karena pengetahuannya luas dia tuliskan. Masya Allah. Atau dipaksa untuk suka baca. Dipaksa untuk suka baca. Karena pengen jadi penulis. Masya Allah. Iya kan? betul. Ya, gimana lagi gitu. Betul. Pasti harus baca. Ya, gitu, itu. Makanya itu wahyu pertama yang diturunkan ya oleh Allah SWT ya, Iqra, bacalah gitu ya. Baik, sahabat Kasih Palestina, kita sudah ada di penghujung podcast ya. Ya, terima kasih banyak Kang Tendi. Sama-sama, Kang Sofyan. Ya. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Mudah-mudahan sukses, banyak menghasilkan karya dan gerakan ya yang kemudian memberikan dampak ya, terutama untuk saudara-saudara kita di Palestina ya. Dan buat sahabat, jangan lupa tonton podcast kita ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Semoga mudah-mudahan banyak sahabat-sahabat yang lain bisa tercerahkan ya. Jangan lupa untuk saksikan podcast berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.